Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku di sana, selamat kita bertemu kembali di channel Mahkota Hati, Inspirasi Kehidupan. Semoga kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa, dan Allah berikan kesempatan-kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan agar kiranya saudara-saudaraku di sana, apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda impikan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda termasuk dan kita tergolong hambanya yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, pertemuan kita kali ini saya akan melanjutkan sebagaimana video yang lalu. Saya menyampaikan bahwa salah satunya untuk meraih impian kita, mencapai cita-cita kita adalah di samping kita berikhtiar, berusaha, kerja keras, semuanya itu hendaknya didasari dengan keyakinan bahwasanya semuanya itu adalah ketentuan dari Allah, tapi kita harus menjemputnya sekaligus kita action, mau untuk memantaskan diri. Dengan memantaskan diri itu sehingga kita memperolehnya itu nanti ya namanya pantasan diri ya. Menjadi seorang pengusaha sudah pantas, menjadi seorang popularitas sudah pantas, menjadi seorang tokoh misalnya ya sudah pantas. Jadi oleh karenanya saya sedikit akan membagi gitu ya, tentu yang berbagi pengalaman sebagaimana yang pernah saya sampaikan, dan semoga juga pengalaman yang sedikit ini bisa juga kita amalkan, sekaligus juga akan Anda atau saudaraku di sana apabila mengamalkan dengan secara ikhlas, kemudian ya secara istiqomah gitu ya, Anda akan merasakannya bagaimana nanti ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ya, perubahan itu mengarah kepada bagaimana kita akan pemantasan diri, ya, di dalam untuk meraih harapan dan cita-cita kita. Baik saudaraku, yang pertama adalah memantaskan diri agar kita didengar, agar kita diperhatikan, agar kita doa kita dikabul atau diijabah. Tujuannya agar tercapai cita-cita atau impian kita. Yang pertama sekali adalah diawali dengan ingat menghubungkan diri kita kepada Sang Penentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa tentunya ya. Dari dasar ini yang paling sederhana sekali, atau dasar gitu ya, yang kita lakoni setiap saat, setiap hari, yaitu tentang ingat. Dengan cara apa? Yang pertama tadi, ingat bahwasanya segala sesuatu untuk memantaskan diri itu didasari menghubungkan pribadi kita, jiwa kita, ya, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebagai contoh, saudaraku di sana ya, banyak ya kegiatan kita, banyak aktivitas kita, banyak kerja kita, tapi kalau itu memang kita jadikan suatu untuk jalan ya, salah satu jalan memantaskan diri sebagai modal dasar, coba kita ingat, saudaraku di sana, bisa diamalkan. Begitu kita bangun dari tidur, pertama sekali harus hubungkan dulu kepada Allah dengan cara ya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu. Yang kedua, ketika kita ini harus rutin ya saudaraku, di pemantasan diri harus rutin. Coba kita hitung berapa kali kita dalam satu hari dari pagi hingga sore, bahkan sampai kita mau menjelang tidur lagi, masuk ke kamar mandi. Ini contoh, masuk ke WC, ke jamban misalnya. Kemudian coba kita ingat, apakah itu sudah kita pantaskan diri kita sebagai orang yang mau diperhatikan sama yang pemilik alam semesta ini, yang memiliki jiwa kita? Apakah kita
benar-benar udah menjadikan suatu keistiqomahan kita untuk berlindung diri kepada Allah misalnya. Begitu kita masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais misalnya. Yang intinya kita berlindung kepada Allah agar kita terlindung dari kejahatan, dari setan jantan betina yang ada di situ. Lalu kita keluar juga membaca doa. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani misalnya. Kita sebagai hamba Allah mau memantaskan diri sebagai hamba. Nah, ini kan contoh ya. Ketika kita masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, kita masuk ke kamar mandi misalnya. Tapi tatkala kita lupa, kan bisa saja kita meskipun kita masuk tadi belum membaca, tapi karena kita memang memantaskan diri, ya kita baca dalam hati, boleh. Ya Allah aku lupa, ini misalnya, kan gitu kan. Lalu kita baca dalam hati. Begitu juga waktu keluar. Seharusnya kan kita kaki kanan, ternyata kita waktu keluar kaki kiri. Karena apa? Memang belum terbiasa, belum istiqomah. Setelah kita keluar misalnya kaki kanan, tapi kita tidak membaca doa, di saat kita ingat ya kita baca doa. Itulah dasar yang sederhana ketika kita mau memantaskan diri dari segala hal yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Memantaskan diri secara mendasar adalah pantaskanlah diri kita sebagai hamba Allah untuk mentaati peraturan-peraturan dasar setiap hari. Ya, di saat kita mau berpakaian, apakah kita sudah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim? Waktu kita meletakkan pakaian kita, menggantungkan pakaian kita, apakah sudah kita baca basmalah sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah, agar kejahatan jin dan setan tidak akan memperdaya pakaian kita. Sampai ya begitu, ketika kita mau makan, walaupun dalam keadaan sudah lapar kian, ya perut kita sudah meminta, kondisi waktu sudah mendesak, mungkin kita waktu saat kita ya menghadapi hidangan yang begitu menyelerakan, lalu kita begitu santap tanpa kita menghubungkan diri dulu kepada Allah misalnya. Artinya tanpa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Tapi setelah kita begitu rasa kenyang, kadang-kadang bahkan kita lupa, tidak mensyukuri nikmat Allah misalnya. Jadi hal-hal yang kecil itu coba ini kita istiqomahkan. Kita istiqomahkan. Tapi ketika memang kita niat mau menjadi pemantasan diri sebagai hamba Allah, ketika kita mau makan, ya kita baca doa dulu. Setelah selesai makan, kita baca Alhamdulillah. Di saat kita mau makan, kita persiapkan duduk yang benar. Kita persiapkan untuk kebersihan yang baik. Karena menghubungkan diri. Inilah salah satu, ya, saudaraku di sana, ini yang sangat sederhana. Ini dasar sekali, ini sangat dasar sekali. Nah, begitu. Nah, kemudian di saat kita misalnya contoh mau tidur kembali misalnya, apakah tempat tidur yang mau kita rebahkan tubuh kita ini sudah kita kebas misalnya? Apakah sudah kita, kalau bahasa Jawa maaf di sana ya, kebuti dulu gitu. Nah, ini kan anjuran gitu. Kita kebas dulu ya, karena kata Rasulullah kita nggak tahu ada apa di sana misalnya. Begitu kita kebas dengan menyebut asma Allah ya, di samping bersih secara fisik ya, lahiriah, tapi bersih dari secara batinnya, terhindar dari hal-hal yang kita tidak tahu. Boleh jadi di sana sedang ada rebahan ya, makhluk Allah yang lain yang kita tidak mampu melihatnya, sementara mereka bisa mampu melihat kita. Kita mohon perlindungannya. Begitu kita sudah rebahkan, apakah kita sudah berpasrah diri benar sama Allah, dan seterusnya. Ini pemantasan diri, saudara. Pemantasan diri yang sangat sederhana sekali. Kemudian di saat beraktivitas kita, apapun aktivitas kita yang baik, yang positif, apakah sudah kita awali dengan basmalah misalnya? Setelah kita mengakhiri, apakah kita sudah baca Alhamdulillahirabbil alamin misalnya? Di saat kita ya berdialog dengan saudara kita, apakah kita sudah mengumpulkan diri kepada Allah?
salah satu dasar yang kita berdialog dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan siapapun dia, yang pertama kita tetap memiliki sangka baik misalnya, ya. Kemudian kita menyampaikan kata-kata yang baik, yang positif misalnya. Kemudian kita juga mempertimbangkan sebelum kata-kata itu keluar, karena ini adalah pemantasan diri di dalam hal yang paling mendasar. Jadi di saat kita memang sudah berupaya, berikhtiar di dalam rangka untuk menciptakan pemantasan diri tentang apa ini? Pemantasan diri tentang menjadi hamba Allah dulu. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Apakah tentang kewajiban kita, ya? Apakah kita melaksanakan juga tentang yang sunnah-sunnah yang dianjurkan misalnya. Nah, jadi ini sebagai dasar kita agar untuk memantaskan diri sebagai hamba. Yang intinya adalah bagaimana kita menciptakan, melaksanakan mana yang dianjurkan, ya, yang disuruh. Jangan sampai kita tergolong orang yang tidak mau melaksanakan anjuran, seolah-olah itu tidak perlu buat kita, tidak penting buat kita. Bagaimana kita bisa memantaskan diri kepada Allah? Karena apa? Setelah kita berupaya tersebut, baru kita la haula wala quwata illa billah, sesuai dengan daya kita, kemampuan kita, baru kita melaksanakan aktivitas, baru kita melaksanakan apakah amalan tadi ya, beristighfar, apakah kita katakan bersolawat, apakah kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sebagaimana anjuran-anjuran. Tetapi dasar-dasar yang kecil ini, yang intinya adalah tadi saya katakan, bagaimana kita untuk melaksanakan anjuran-anjuran. Sebaliknya, coba, ya kita ingat, coba. Kalau di satu sisi anjuran meskipun mungkin barangkali kita anggap itu sepele, kita anggap itu kecil. Begitu juga sebaliknya, jangan kita langgar larangan walaupun kita anggap itu kecil, karena kata Rasulullah, jangan kamu anggap sepele ya kesalahan yang kecil, kalau itu kamu rutinkan bahkan dia bisa mengalahkan ya kesalahan yang besar. Nah gitu. Contoh kecil misalnya, ketika hari-hari kita untuk masuk ke jamban, ke WC, kamar mandi saja kita sudah enggan untuk membaca doa. Satu hari berapa kali? Seminggu, sebulan, setahun? Jadi bagaimana mungkin kita bisa memantaskan diri sebagai hamba Allah tatkala itu kita anggap atau kita abaikan, tidak kita pedulikan misalnya, saudaraku. Ya, ini sebagai contoh kecil gitu. Jadi pemantasan diri itu adalah suatu mutlak yang perlu kita untuk melatih sebagai pemantasan diri. Nah, demikian saja. Nah, ini sebagai awal ya, bagi pengalaman. Kemudian apa yang sudah kita sampaikan ini insya Allah sudah kita amalkan, dan kita sudah menikmati apa yang Allah berikan kepada kita ya, karena kita yakin bahkan rezeki itu sangat luas sekali. Di antaranya rezeki iman, kesehatan, keselamatan, kerukunan, ketentraman, ya, dan lain-lain. Alhamdulillah, semoga ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa ya, kepada saudara-saudaraku di sana, tetap dukung channel Mahkota Hati Kajian Islami Inspirasi Kehidupan ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga saudara mendapat ya imbalan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga video ini ada manfaatnya buat kita. Setidaknya mengingatkan kita agar kita mengawali memantaskan diri ini, ada manfaatnya nanti jenjang demi jenjang ya berikutnya. Demikian, mohon maaf andai kata ada kata salah ya. Saya mohon maaf, dan semoga saudara-saudaraku di sana tetap bersemangat, tetap bergembira, dan berniat untuk melakukan pemantasan diri walaupun dengan awal yang secara sederhana, kemudian amalkan dengan secara istiqomah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.